Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di pelajaran bahasa Arab. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Doaan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sobahul khair. Maka kalian bisa menjawabnya dengan Sobahun nur, yang artinya selamat pagi. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar kalian semua, anak-anak sholih dan sholihah? Maka kalian bisa menjawabnya dengan Alhamdulillah ana bi khair wal afiyah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat wal afiyat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak yang sholih dan sholihah, hari ini kita belajar bahasa Arab ya nak. Kita belajar tentang al-mihnatu, yang artinya profesi. Kemarin Ibu sudah memberikan kosakata bahasa Arab tentang al-mihnatu. Nah, di contoh yang pertama ada tabibun, tabibatun, yang artinya dokter. Kata tabibun itu adalah kata untuk muzakkar atau untuk laki-laki, sedangkan kata tabibatun itu kata untuk perempuan atau untuk muannas. Nah, jadi ciri-ciri dari muannas yaitu adanya tamar butoh ya nak. Jangan lupa kalian baca-baca kembali mufradatnya dan juga kalian hafalkan ya. Nah, berikut ini kita akan mempelajari ungkapan tentang profesi atau al-mihnatu dengan menggunakan kata ganti dhamirun atau kata tunjuk. Kata tunjuk di sini bahasa Arabnya adalah ismu isyaratin dengan pola sebagai berikut. Nah, polanya yang pertama yaitu isim isyarah atau dhamir ditambah mihnatun, yaitu profesi. Kita minggu lalu sudah belajar tentang dhamir ya nak. Jangan lupa diulang-ulang kembali video pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Isim isyarah artinya kata tunjuk. Dhamir artinya kata ganti dan mihnatu artinya profesi. Nah, di sini kita belajar tentang isim isyarah. Contoh dari isim isyarah atau kata tunjuk yaitu ada hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka. Minggu lalu kita juga sudah belajar tentang isim isyarah ya, penggunaan hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka. Nah, hadza dan hadhihi artinya adalah ini, sedangkan dzalika dan tilka artinya adalah itu. Hadza penggunaan kata untuk muzakkar dan hazihi untuk muannas. Sedangkan zalika itu untuk muzakkar dan tilka untuk muannas. Nah, contoh dari dhamir kemarin kita sudah belajar ya. Dhamir itu ada 14, tapi di sini kita masih belajar tentang kata ganti atau dhamir untuk orang tunggal, yaitu seperti ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Selanjutnya ditambah mihnatun, profesi. Profesinya boleh apa saja. Contohnya di sini ada tabibun.
atau toyarun atau soyadun, dokter atau pilot atau nelayan. Nah, kalian di sini sudah bisa mempelajari ya apa itu isim isyarah, dhamir, dan mihnatu. Kalian boleh catat di buku tulis ya nak, agar kalian bisa mengulang kembali pembelajaran yang sudah ibu berikan. Selanjutnya, nah di sini jika hendak menanyakan pekerjaan seseorang, pola kalimat yang digunakan adalah ma ditambah ismu isyarah atau dhamir. Nah, jadi ma plus ismu isyarah atau dhamir ya. Contohnya, contoh kalimatnya seperti ma huwa, siapa dia? Maka jawabnya huwa tabibun. Dia seorang dokter. Di sini menanyakan tentang pekerjaan ya. Jadi siapa dia? Dia seorang dokter, seperti itu. Contoh yang kedua, ma hiya, siapa dia? Hiyal tabibatun. Dia seorang dokter. Nah, di contoh yang pertama dan contoh yang kedua artinya sama ya, Nak. Siapa dia? Dia seorang dokter. Tapi di sini yang membedakan adalah huwa, hi dan hiya, dan juga tabibun dan tabibatun. Maka jangan lupa kita sudah belajar tentang kata tunjuk dan kata ganti ya. Jika huwa itu dia laki-laki, maka kata selanjutnya harus muzakkar juga. Jadi ma huwa tabibun. Kata di sini yaitu menunjukkan kepada muzakkar untuk laki-laki, untuk berbicara kepada laki-laki. Sedangkan di contoh yang kedua, mahia, siapa dia perempuan? Dia seorang tabibatun, dokter perempuan. Maka menggunakan tabibatun, yaitu kata untuk muannas. Selanjutnya, madzalika, siapa itu? Dzalika soyadun. Zalika artinya adalah itu untuk muzakkar ya. Maka kata selanjutnya mihnahnya yaitu soyadun, bukan soyadatun. Karena di sini menggunakan zalika bukan tilka, seperti itu. Nah, di contoh yang selanjutnya ma tilka, siapa itu? Tilka soyadatun, itu seorang nelayan. Di sini kalian bisa membedakan yang mana menggunakan muzakkar dan yang mana menggunakan kata untuk muannas. Jadi jika huwa menggunakan muzakkar, hiya menggunakan muannas. Seperti itu ya, Nak. Nah, ini adalah contoh untuk menanyakan pekerjaan seseorang, maka pola kalimatnya seperti ini. Jangan lupa ditulis di buku tulis ya, Nak. Selanjutnya, adapun untuk mengetahui kebenaran pekerjaan seseorang. Nah, pola kalimat yang digunakan adalah hal, apakah, ditambah isim isyarah ya, atau dhamir, kata tunjuk atau kata ganti ditambah mihnah, mihnatun, yang artinya profesi. Contoh penggunaannya yaitu hal huwa bai'un, apakah dia seorang penjual? Nah, di sini kita ingin mengetahui kebenaran pekerjaan seseorang. Maka jawabannya antara iya atau bukan ya. Di sini jawabannya na'am, huwa bai'un. Ya, dia seorang penjual. Maka di sini kita sudah mengetahui kebenaran pekerjaan seseorang. Maka dia betul seorang penjual, seperti itu. Jangan lupa jika memakai muzakkar, memakai kata huwa, maka menggunakan mihnah bai'un.
bukan ba'i'atun. Karena di sini muzakkar. Selanjutnya, hal hiya ba'i'atun? Apakah dia seorang penjual? Nah, di contoh yang kedua jawabannya adalah la hiya tabibatun. Bukan, dia seorang dokter. Nah, jadi di sini ada dua jawaban yang berbeda dengan pertanyaan yang sama. Tetapi tetap ini tentang mengetahui kebenaran pekerjaan seseorang. Jawaban yang kedua yaitu bukan, dia seorang dokter. Di sini di contoh yang kedua menggunakan pola kalimat yang untuk muannas ya. Di contoh yang ketiga yaitu hal haza sa'iqun? Apakah ini seorang supir? Naam, haza sa'iqun. Ya, ini seorang supir. Nah, jika jawabannya adalah iya, maka pertanyaannya sama dengan jawabannya yaitu seorang supir. Seperti itu ya. Contoh yang terakhir, hal hazihi tilmizatun? Apakah ini seorang murid? La, bukan. Bal, tetapi hadhihi ustazatun. Ini seorang guru. Nah, di sini jawabannya berbeda karena ada kata tetapi, bal. Tetapi di contoh yang kedua yang sama-sama menggunakan la, itu tidak menggunakan bal. Tetapi sama saja ya pertanyaannya. Jadi kalian boleh menggunakan jawaban la hiya tabibun atau menggunakan tetapi, la bal hiya tabibatun, misalkan seperti itu. Nah, jangan lupa ditulis juga di buku catatannya ya, Nak. Nah, di sini ada contoh soal. Kita akan mengerjakannya bersama-sama. Contoh yang pertama, titik-titik tanda tanya. Maka jawabannya na'am, dzalika tabibun. Nah, karena di sini ada kata ya, itu seorang dokter. Maka di sini adalah pertanyaannya untuk mengetahui kebenaran pekerjaan seseorang karena menggunakan na'am. Maka pertanyaannya pasti sama dengan jawabannya, ya kan? Karena di sini jawabannya iya, itu seorang dokter. Maka pertanyaannya menggunakan hal karena untuk mengetahui kebenaran. Hal zalika tabibun? Na'am, zalika tabibun. Apakah itu seorang dokter? Ya, itu seorang dokter. Tinggal diulang ya, Nak. Tergantung pertanyaannya dan jawabannya nanti. Di contoh yang kedua, titik-titik tanda tanya, la bal tilka khayyatatun. Bukan, tetapi itu seorang penjahit. Ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan nomor 1. Mengetahui kebenaran pekerjaan seseorang, tetapi di sini jawabannya la. Maka pertanyaannya pasti berbeda dengan jawabannya ya. Nah, boleh jawabannya apa saja, jawaban untuk soalnya. Tapi di sini Ibu memakai hal tilka tabibatun. Boleh juga misalkan hal tilka ustazatun, seperti itu. Tetapi tetap menggunakan tilka karena di jawabannya menggunakan tilka. Itu untuk muannas. Hal tilka tabibatun? Apakah itu seorang dokter? Bukan, tetapi itu seorang penjahit. Seperti itu. Contoh nomor 3, titik-titik huwa tabibun. Nah, di contoh terakhir ini tidak ada kata na'am atau la. Ya atau bukan. Berarti di sini untuk menanyakan pekerjaan saja. Maka kita ulang dengan ma huwa, siapa dia? Jawabannya dia.
seorang dokter. Seperti itu ya nak. Jadi jangan lupa kalian mengulang-ulang video pembelajarannya. Kalau masih ada yang belum paham, kalian bisa menanyakan langsung melalui WhatsApp. Maka nanti akan Ibu jelaskan kembali melalui WhatsApp, melalui chat, atau melalui video. Nah, tugas kalian hari ini yaitu menghafalkan kosakata al-mihnatu ya, yang tadi ada di tabel. Boleh beberapa kosakata dulu sebisa kalian beserta artinya dan mempelajari materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Karena insya Allah di minggu depan kita akan Google Meet, jadi jangan lupa dipelajari ya. Nah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung chat melalui personal chat ya di WhatsApp. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.